Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan percaya bahwa setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Dan juga saya yakin bahwa setiap kita pasti punya hobi. Dan kita tidak akan pernah hitung-hitungan untuk kita melakukan hobi kita, karena kita menyukai hobi kita.
Demikian juga Bapak Ibu Saudara, saat kita mengikut Tuhan Yesus adalah Allah yang memberikan kita anugerah kehidupan. Biarkan itu bukan hanya merupakan satu keputusan, tapi biarkan kita juga itu menjadi kesukaan buat kita. Sehingga pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, seberat apapun yang harus kita hadapi, kita tetap berjalan, melangkah, dan menyertai Tuhan, berserta dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Hidup kami semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Biar hari ini saat kami mau mengikuti-Mu Tuhan, itu menjadi kesukaan kami. Sehingga kami terus berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dan anugerah-Mu yang terus ada atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, tapi semua karena Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
Mari jemaat Tuhan nyatakan, mengikut Yesus. Mari jemaat Tuhan sekali lagi nyatakan, mengikut. Biar setiap tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan mengikutimu adalah kesukaan kami. Kami mau mengenal kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami akan berjalan mengiringi-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan dalam hidup setiap kami. Karena anugerah-Mu yang menjadikan kami terus berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Mari sama-sama nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Iman kami bersepakat, percaya kami terima kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Dan yang menerima kemenangan sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang siap menari katakan yes. Mari nyanyikan. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang siap. Come on. Kakiku melapat bagimu, sabamamu baru setiap hari. Mari yang bersyukur kepada Tuhan kita nyatakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Dengan suara nyaring, come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu,
Yang sudah menerima kebaikan Tuhan boleh sorakan. Sorakan haleluya. Mari kita menari bersama-sama karena kebaikan Tuhan kita. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lambaikan tangan sama-sama katakan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Boleh sorangan, yes. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, dari bait yang pertama, nyatakan kebaikan Tuhan kita. Haleluya. Katakan. Betapa baik Engkau. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, lebih sungguh-sungguh. Betapa baik. Saya yakin suaranya bisa lebih kencang lagi, come on. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Mari bersama-sama dengan singer katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu Saudara katakan Hosana. Boleh ya tangannya diangkat dua-dua. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan Hosana, Hosana. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama kamu. Haleluya. Hosana, puji Tuhan. Hosana. Kami mau terus menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita sambil sorakan haleluya. Kami akan terus menyanyikan kebaikan-Mu karena Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki prosesi penyerahan anak. Maka itu kami akan memanggil anak Brielle dan Claire bersama dengan orang tua. Anak Caitlin and Chloe dengan orang tua. Anak Kenzie and Michelle dan orang tua. Anak Christella dan Leo. Anak Christella dan orang tua dan anak Leo dengan orang tua. Anak Joshua dan orang tua. Anak Marcelo dan orang tua. Anak Marvel dengan orang tua. Anak Atira dengan orang tua. Anak Noah dengan orang tua. Dan anak Sofia dengan orang tua.
kemasyuran dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi bagi Sang Raja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Saudara kasih Tuhan Yesus, kita akan melakukan prosesi penyerahan anak. Di GBI kami percaya bahwa anak-anak di bawah 12 tahun belum mengerti dari arti pertobatan. Oleh karena itu mereka diserahkan kepada Tuhan Yesus. Anak-anak di atas 12 tahun dapat melakukan baptis selam. Mari kita arahkan tangan kita ke para orang tua dan para anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesuai dengan firman-Mu, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih Tuhan. Terima kasih Kau sudah memilih anak-anak ini sebagai anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Kau sudah mengetuk hati kedua orang tua mereka Tuhan, untuk mau menyerahkannya kepadamu Tuhan Yesus. Dan saat ini mereka siap menerima berkat daripadamu Tuhan. Anak Noah dengan kedua orang tuanya Bapak Billy dan Ibu Felicia. Anak Atria dengan kedua orang tuanya Bapak Hendra dan Ibu Wati. Anak Marvel dengan kedua orangnya Bapak Iman dan Ibu Evi. Anak Marcelo dengan kedua orang tuanya Bapak Francisco dan Ibu Justina. Anak Joshua dengan kedua orang tuanya Bapak Kim Yong dengan Ibu Yuke. Anak Leo dengan kedua orang tuanya Bapak Willy dan Ibu Yuki. Anak Kristella dengan kedua orang tuanya Bapak Ciputra dengan Ibu Felicia. Anak Kenzie dan anak Michelle dengan kedua orang tuanya Bapak Leo dan Ibu Sandy. Anak Chloe dengan Kathleen dengan kedua orang tuanya Bapak Irwan dengan Ibu Indri. Anak Claire, anak Briella dengan kedua orang tuanya Bapak Sarwan dan Ibu Meike. Dengan iman kedua orang tuamu kau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Kau akan menjadi miliknya mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau akan mengasihi Tuhan Yesus seperti engkau mengasihi kedua orang tuamu. Engkau akan mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Engkau akan dilindungi, dipagari, diberkati berlimpah. Apapun yang akan kau buat, Tuhan buat berhasil. Kau akan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Jadi berkat dimanapun kau berada. Diberikan kecerdasan 10 kali lipat dari anak biasanya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati kedua orang tua mereka Tuhan. Berikan mereka keluarga yang harmonis, penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kau juga berikan hikmat marifat-Mu kepada mereka Tuhan, untuk dapat mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Engkau. Berikan mereka kesan terbaik Tuhan. Apapun yang melakukan kau juga buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Bapak kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan untuk hidupan setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau membawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu Bapak. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Kami perkatakan Indonesia bangkit dan menjadi pemenang. Bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat. Terobosan dan revival terjadi. Roh Kudus yang dahsyat dicurahkan. Lawatan demi lawatan terjadi atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin serta seluruh jajaran pemerintahannya diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan dan memimpin bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan penggembalaan hamba-Mu. Sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Yesus melindungi serta memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga besarnya senantiasa. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak dan memiliki karakter Kristus. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Generasi yang dipenuhi Roh Kudus dan berjalan di dalam kuasa Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dan membawa revival. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari jemaat yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7, boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Di sebelah depan saya ada, lalu ada lagi. Berikan tepuk tangan, selamat datang, welcome home. It's always grateful to have you. Silahkan scan form biodata jiwa baru di depan dan setelah ibadah selesai dapat ke counter jiwa baru. Baik, sama-sama kita ingin mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui kris yang bisa di-scan di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika Bapak Ibu Saudara sudah siap, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan berdoa bagi persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite pada hari Minggu 5 Maret 2023 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Praise the name of the Lord. Yes, yes, sing it to your Savior. Nyanyikan kepada penyelamat saudara. Hallelujah. Glory be to God. Woo. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan,
Mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Engkau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berhadapan muka dengan Engkau. Saat-saat yang terindah dalam hidup kami. Ketika kami tahu bahwa Kau beserta dalam kami. Menuntun setiap kami, menjamah setiap kami ya Bapa. Because we are ready Lord. Kami siap dijamah oleh Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. For you deserve it, Lord. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
kami Bapa. Di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami Kau baik Bapa. Lewat pergumulan yang kami lewati, Kau tetap baik. Kau penuhi setiap kami. Diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Dengan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita nyatakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari sekali lagi nyatakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Yang kami percaya Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya tempat yang paling aman adalah dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan pada siang hari ini. Dan kami percaya dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu kami mendapatkan damai sejahtera yang baru dari Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur dan kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari ini kami dari GBI PRJ di tempat ini kami mau katakan kepada Tuhan bahwa kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Di saat manusia mengecewakan, di saat keadaan hidup kami mengecewakan, Tuhan kami tidak pernah mengecewakan kami. Sebab itu kami mau datang sujud di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau dengar tuntunan-Mu. Dan hamba-Mu percaya hari ini setiap jemaat yang datang bukan satu kebetulan. Karena hari ini Tuhan ingin bicara kepada kami satu persatu secara spesifik. Dan kami percaya hari ini Kau akan mengurapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar hari ini firman-Mu yang berbicara. Dan kami percaya saat firman Tuhan yang berbicara, setiap jemaat Tuhan yang datang pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu sungguh indah. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari setiap jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau katakan. Kurang keras, sama-sama katakan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Sebelum duduk, kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Kurang keras, sekali lagi selamat siang, shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang tentunya sudah mengundang saya untuk berada di tempat ini. Saya berterima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini maupun untuk seluruh cabang yang sudah mengundang saya. Dan terutama saya berterima kasih buat saudara yang hari ini sudah datang. Karena saya percaya saudara yang datang hari ini pulang pasti diberkati dengan firman Tuhan, amin. Saudara coba sekarang kasih tahu kanan kiri, coba kasih tahu kamu awet muda banget ya hari ini ya. Haleluya. Kenapa? Karena saya percaya hati yang gembira adalah obat apa? Obat anti-aging. Bapak Ibu Saudara, siapa hari ini percaya kita pulang penuh air mata, angkat tangan. Lu ada yang angkat tangan saudara. Yang mau penuh air mata silakan maju ke depan, kita doakan saudara. Saudara hari ini, berapa banyak saudara percaya kita pulang dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Nah itu, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya puji Tuhan, haleluya. Saya percaya hari ini kita semua pulang dengan berkat Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kejadian 26 ayat yang pertama sampai ayatnya ke-6. Ya tadi untuk ngetes saudara, apa saudara ini ngantuk atau tidak saudara ya. Saya percaya saudara hari ini pulang bukan dengan air mata, tetapi saudara datang dengan air mata, pulang dengan bersorak-sorai. Amin. Kejadian 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Pastor Michael Gunawan. Saya bukan dari Jakarta, saya dari Surabaya. Dan saya mengembalakan sebuah gereja di Surabaya, namanya GSJS ya. Cukup di situ perkenalan saya. Kita mau baca bergantian. Saya akan baca ayat 1, saudara 2. Kita akan bergantian sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Judulnya adalah Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, apa saudara? Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan apa? Memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa. Wow. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ayat 6 baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara, hari ini saya dikirim Tuhan dari Surabaya untuk hadir di antara saudara di GBI PRJ untuk menyampaikan satu pesan Tuhan. Nah, hari ini saya berikan judul dari khotbah saya yang merupakan pesan Tuhan, yaitu subur di tengah kekeringan. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Subur. Coba senggol kanan kiri kasih tahu. Tahun ini makin subur ya. Hati-hati nadanya saudara ya. Dan jangan ditambahin, udah mulai kelihatan, haleluya. Saudara, saya percaya bersama dengan Tuhan di tengah kekeringan, di tengah kelaparan, kita akan tetap diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Dunia boleh berkata tentang apa, ada pendeta, ada beberapa jemaat yang datang kepada saya berkata, Pak Pendeta semuanya lagi susah. Ya di berita yang diberitakan tentang kegelapan yang terjadi sudah mulai kelihatan tanda-tandanya. Saya mau katakan kepada saudara, dunia boleh berkata apa, tapi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Orang percaya, orang beriman kepada Tuhan, pada akhirnya di tengah kekeringan dia akan tetap lihat kemenangan yang datang dari Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang lebih mantap dan lebih pantas buat Tuhan.
Ada beberapa jemaat datang sama saya berkata, Pak Pendeta semua naik. Apa yang naik? Semua bawang naik. Haleluya, bawang juga naik. Apalagi yang naik Bu? Ini naik, pastor semua naik, ini naik. Dia jelasin semua yang naik. Lalu dia tanya sama saya, coba Pak Pendeta jawab saya sekarang. Semua naik, semua naik. Coba apa yang gak naik? Saya jawab, kolekte. Ada orang kasih kolekte dulu, sekarang sampai selamanya seperti Yesus. Tidak berubah. Haleluya, saudara. Orang berkata, Pak Pendeta semuanya naik. Coba baca berita, coba lihat apa yang dikatakan ahli-ahli. Saya mau katakan kepada saudara ahli-ahli. Dan semua berita memberitakan tahun ini tahun gelap. Tapi coba jemaat GBI PRJ bantu saya jawab, pasti terjadi atau tidak? Kok bingung saudara? Coba bantu saya jawab sebagai pendeta, saya mohon bantuan jawaban saudara. Pasti terjadi atau tidak? Jawaban saya tidak. Kenapa? Karena semua yang diberitakan hanya bersifat prediksi. Dan saya nggak tahu dengan saudara, tetapi seringkali prediksi manusia sering salah. Benar dah saudara? Prediksi manusia sering apa? Sering salah. Siapa yang bakal memprediksi Mbappe kalah di final Piala Dunia? Ada gak pendukung Argentina di sini angkat tangan? Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saya pendukung Prancis saudara. Dan kemarin saya waktu final Piala Dunia saya lagi khotbah di Jakarta. Saya masih ingat itu. Final Piala Dunia saya lagi khotbah. Sebelum saya naik khotbah saya doain Mbappe. Tuhan urapi dia, Tuhan urapi kakinya supaya bisa gol yang banyak. Saya naik khotbah turun nilainya berapa? Oh saudara gak nonton gitu-gituan. Oh cuma nonton doa pagi, doa fajar, Bible study. Oh luar biasa gema-gema PRJ ini saudara ya. Berapa saudara nilai skornya? 3-0 kan? Benar kan? 3-0. Saya langsung ngomong dalam hati dan saya ngomong sama istri saya. Ini karena aku gak doain. 3-0. Lalu saya doa saudara. Dalam perjalanan pulang dari gereja ke hotel saya bahasa roh. Saya doain Tuhan tolong. Sampai di hotel nilainya berapa? 3-3. Saya ngomong sama istri saya. Lihat karena doa saya. Saya naik ke hotel. Saya ke kamar. Saya mandi. Kan extra time. Saya selesai mandi turun. Prancis kalah. Ya kan? Tapi saya doa, belum penalti, saya doa, oh puji Tuhan. Setelah selesai semua sebelum saya tidur, penalti, nilainya imbang. Waktu saya nungguin penalti, saya ketiduran. Prancis kalah atau menang? Ya karena saya gak doain saudara ya. Saudara siapa yang memprediksi? Semua orang memprediksi Prancis bakal menang. Tapi apa yang terjadi salah toh? Benar? Salah. Saya tahunya dari mana? Senin pagi banyak jemaat telepon nangis. Pak Pendeta tolong doain. Saya pikir sakit, kenapa? Saya kalah taruhan. Iya. Bapak ibu saudara prediksi manusia itu bisa salah. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Amin saudara. Prediksi manusia boleh berkata tahun ini tahun gelap. Yes mungkin juga bisa terjadi. Tapi satu hal yang saya tahu tentang Tuhan saya. Di tengah kekeringan Tuhan tetap sanggup memelihara saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita baru saja membaca kisah tentang Ishak yang pada zaman itu juga mengalami yang namanya kelaparan dan kekeringan. Dan mungkin muncul pertanyaan, Pak Pendeta, kenapa kok orang pilihan Tuhan juga bisa mengalami kekeringan? Nah Bapak Ibu Saudara, jawabannya sederhana ya karena memang kita masih tinggal di dunia ini. Dan dikatakan di firman Tuhan itu bukan kelaparan yang pertama, artinya Abraham, artinya Ishak, artinya Yakub juga ngalamin yang namanya kekeringan, kelaparan. Tetapi tiga-tiganya dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan saya berkuasa memelihara kita di tengah kekeringan. Yang setuju katakan yes. Ini 3 orang yang sangat diberkati, kita sering mendoakan seperti itu. Biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub. 3 orang yang sangat diberkati. Ada satu jemaat tanya kepada saya, Pak Pendeta, kalau disuruh pilih jadi Abraham, Ishak atau Yakub, pilih siapa? Tolong bantu saya jawab. Saudara pilih Abraham, Ishak atau Yakub? Ada jemaat jawab Abraham. Kalau saya milih Ishak. Kenapa? Saya suka ceritanya Ishak.
Ishak itu punya nama artinya tertawa. Ulangin sama-sama dengan saya Pak Saudara. Tertawa. Saya ini orangnya karena suka cita gitu. Saya suka tertawa gitu. Karena itu saya paling gak suka datang ke gereja. Jemaat yang datang itu mukanya gak ada sukacitanya. Semua mukanya apalagi di gereja besar kayak gini. AC-nya dingin, di luar hujan. Oh bahaya saudara. Roh memang penurut tapi daging. Saya udah baru khotbah 10 menit udah ada yang mulai. Saya pernah satu kali saudara khotbah di sebuah gereja. Saya gak sebut nama gerejanya ya. Saya khotbah di depan, persis di depan saya nih seorang ibu tutup mata. Saya positive thinking. Saya pikir pendoa syafaat. Karena di gereja ini kan juga ada pendoa syafaat. Saya khotbahnya semangat, ada yang doain saudara. Tapi tiba-tiba dia tutup mata kepalanya. Nah udah tahu nih. Saya khotbahnya makin kenceng malah ngorok. Saudara puji Tuhan pulang selesai khotbah ibu ini bangun. Baru amin baru bangun saudara. Saya pulang saya mau salamin ibu ini. Saya mau tahu dia ngomong apa. Saya datang ke kursinya. Setelah selesai semua saya salamin. Bu Tuhan berkati ya bu ya. Dia bilang pastor thank you khotbahnya luar biasa. Nah saya bingung ini khotbah yang mana yang dia dengar. Ya kan? Nah saya itu suka jemaat yang datang semuanya bersuka cita. Coba kasih senyum ke kanan kiri. Ya kan? Apalagi suami istri yang tadi di parkiran bertengkar. Ayo kasih senyum. Ya kan? Gitu. Saudara Ishak artinya tertawa. Ishak seseorang yang hanya punya satu istri. Siapa istri Ishak? Bu Ishak. Aduh jemaat PRJ ini lucu-lucu saudara ya. Tadi pagi juga gitu. Bu Ishak. Kan gampang kalau kayak gitu. Siapa Ibu Jokowi? Ibu Jokowi. Siapa istrinya Ishak? Ribka. Dia hanya punya satu istri. Tidak ada niat untuk buka cabang. Dia tidak pernah meninggalkan Israel. Dia tidak pernah berubah nama karena Tuhan merasa namanya cukup. Wow. Tetapi seperti Ishak meskipun dia diberkati Tuhan luar biasa tetap menghadapi kekeringan. Pernah saudara bertanya seperti itu, saya udah ke gereja, saya udah perpuluhan, saya udah bawa sulung, saya udah pelayanan. Tetapi kenapa kok saya pun juga harus mengalami yang namanya kekeringan? Saya tunjukkan di slide kenapa kekeringan bisa terjadi. Yang pertama karena hukum alam. Hukum alam kita nggak bisa lawan saudara. Kalau memang terjadi banjir, kalau memang terjadi kekeringan itu terserah yang namanya hukum alam. Dan yang kedua, kenapa kekeringan bisa terjadi bagi kita, orang-orang yang percaya? Karena mungkin yang kedua, karena kesalahan manusianya sendiri. Coba lihat, Mesir tidak kekeringan, tidak kekurangan. Padahal sama-sama ngadepin kelaparan. Kenapa? Karena pintar dalam mengelola. Saudara, kenapa kok orang Kristen bisa juga mengalami kekeringan dalam hidupnya? Karena tidak pintar mengelola. Baru dapat duit dikit, udah cicilan 12 bulan 0%. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, kadang-kadang salah kita sendiri. Dan yang ketiga, kenapa kelaparan, kekeringan bisa terjadi? Karena mungkin itu tangan Tuhan. Di dalam perjanjian lama berkali-kali Tuhan menahan hujan. Kenapa? Karena manusia sudah mulai sombong dan tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, tiga inilah penyebab kelaparan itu bisa terjadi. Dan pada zaman Ishak kelaparan itu besar. Sampai-sampainya Ishak harus pergi ke Mesir dan dia berhenti di Gerar. Gerar artinya secara literal tempat istirahat atau rest area saudara. Coba bedanya Gerar gak ada kopi kenangan. Dia berhenti di Gerar karena perjalanan menuju ke Mesir sangat jauh. Dan saudara, itulah reaksi manusia. Seperti Ishak, Ishak masih manusia. Saat masalah terjadi, dia mencari manusia lain yang bisa menolong dia. Tetapi Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan kamu ke Mesir. Jangan mengandalkan manusia. Coba kasih tahu kanan kiri, jangan mengandalkan manusia. Banyak manusia hanya bisa janji, bulan madu hanya mimpi. Kamu butuh apa, telepon ya. Butuh apa-apa, telepon saya. Tapi saat saudara butuh, saudara telepon, diangkat. Telkomsel Veronica. Ya tertawa kelihatan usianya saudara. Bapak ibu saudara, kalau kita ngandalin manusia, saya mau beritahu kita banyak kecewa. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Kasih tepuk tangan yang mantap, yang pantas dong buat Tuhan.
Tuhan berkata, don't you go to Egypt. Jangan kamu pergi ke Mesir. Tetap di Gerar, aku akan pelihara kamu di sini. Apa yang terjadi? Buka sama-sama di dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, ayat favorit saudara. 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi, ayat 14, ia mempunyai apa Bapak Ibu Saudara? Kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu, kenapa bisa cemburu? Karena pada saat itu orang Filistin di Gerar pun menghadapi kekeringan, tetapi di tengah kekeringan Ishak tetap subur. Sebab ia diberkati Tuhan. Itulah yang saya doakan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Di tengah kekeringan kita akan tetap subur. Saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara ada 2 cara, 2 poin. Untuk saudara dan saya mengalami kesuburan di tengah kekeringan. Saudara mau mengalami itu? Ya, kita buka Kejadian 26 ayat 17 sampai 22. Saya akan bacakan buat saudara. Dan saudara boleh perhatikan di screen saudara masing-masing. Dikatakan, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Loh, yang menggali Ishak. Tetapi gembala-gembala ini bilang, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur yang lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ayat 22 baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya apa? Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara, dari beberapa ayat ini kita bisa belajar satu prinsip dan menjadikan poin pertama saya untuk saudara dan saya bisa seperti Ishak mengalami kesuburan di tengah kekeringan. Yang pertama, catat baik-baik. Kalau saudara dan saya ingin menjadi orang-orang yang mengalami kesuburan di tengah kekeringan, saudara dan saya harus mau mengalah. Boleh ulangin sama-sama dengan saya? Senggol kanan kiri, ngalah. Ada ibu di situ, kepala suaminya ngalah. Bu, jangan bu, terlalu keras bu. Di rumah aja bu, jangan di gereja ya kan. Apa? Mau apa Bapak Ibu Saudara? Mengalah. Saudara mau mengalah di sini? Kok gak ada amin? Saudara, dikatakan Ishak kan ngalamin kekeringan. Dia gali sumur. Yang digali ayahnya Abraham. Itu punya dia, itu warisan dia. Dia menggali keluar sumur. Tetapi pada saat itu para gembala Gerar merampas. Enggak, ini punya. Apa yang Ishak lakukan? Ishak menamai tempat itu Esek dan dia pergi menggali sumur yang lain. Dari situ kita bisa belajar bahwa Ishak seseorang yang mengalah. Saudara, saya boleh tanya kepada saudara, tolong bantu saya jawab. Mengalah itu gampang atau sulit? Sulit. Sulit apa Devta? Sumber hidup saya ngalah terus. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai Tuhan Yesus datang Bu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di tempat ini kita belajar dari Ishak. Jadilah orang yang suka mengalah. Mengalah itu prinsip yang gampang diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Setuju gak? Saudara, kalau ada teman saudara datang sama saudara dan cerita, aku dilakuin kayak gini, aku kayak gini diginiin. Jawaban saudara selalu apa? Malah gak apa-apa, Tuhan yang bela. Ayo coba saudara yang diperlakukan gak adil. Saudara mau ngalah? Kita jujur lah saudara.
Mau ngalah? Oh, belum tentu. Belum tentu. Bisa-bisa kita bales, saudara. Pada orang berkata, Pak Pendeta saya nggak mau ngalah. Kenapa? Saya ini pemenang. Karena Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata kita lebih daripada orang-orang yang masa lebih dari pemenang kalah. Saya mau katakan kepada saudara, kita ini bukan pemenang. Kita ini lebih dari pemenang. Artinya apa? Pemenang selalu menang. Tapi lebih dari pemenang mungkin hidupnya tidak selalu menang. Lebih dari pemenang seringkali menghadapi masalah, persoalan, tantangan, beban berat. Tetapi dia melihat ujung-ujungnya pasti menang. Amin. Ulangi sama-sama apa saudara? Ujung-ujungnya menang. Pak, belum selesai masalahnya, belum menang. Artinya belum ujung. Pak, masih belum Pak. Extra time. Pak, masih belum, saya sudah capek Pak. Ngadepin masalah. Bu, sabar, penalti. Tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan. Mungkin kita ngadepin masalah, tantangan, persoalan, beban berat, lembah kekelaman, badai sebesar apapun. Tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan, ujung-ujungnya pasti ada kemenangan besar yang menanti kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling das. Yusuf awalnya kalah. Tahu kisah Yusuf? Si Ucup itu? Kalah. Kalah lawan Tante Poti. Tahu ceritanya? Dia difitnah sama Tante Poti. Satu hari Tante Poti panggil Yusuf sendirian. Cup. Terus menawarkan diri sama Yusuf. Jawaban Yusuf apa? Tante, biar kehendakmu yang jadi gitu. Dia lawan, dia ngelakuinnya benar, dia dimasukin penjara. Dia difitnah, dia dilupakan. Lihat, hidupnya gak selalu menang. Tapi dia lebih dari pemenang. Ujung-ujungnya ada kemenangan dari Tuhan. Itu orang Kristen. Bukan berarti saat kita ngalamin masalah kita dikutuk Tuhan. Kita ngalamin masalah kita gak disertai Tuhan. No, justru bersama dengan Tuhan disertai Tuhan. Tuhan tetap menemani kita melewati masalah. Tetapi ujungnya Tuhan yang berperang untuk kita. Dan Tuhan kita tidak pernah kalah oleh apapun juga. Itu Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau saudara kelihatannya saudara kalah, saudara diperlakukan tidak adil, percayalah, belajar dari Ishak mengalah. Ishak mengalami sesuatu yang dia tidak suka, yaitu haknya dirampas. Dia diperlakukan gak adil. Apa reaksinya? Dia tidak marah. Reaksinya dia mengalah dan dia pindah menggali sumur yang lain. Pak, Bu, apa yang kau lakukan saat engkau haknya dirampas? Mengalah atau melawan? Kok cuma ngeliatin saya? Mengalah atau ngelawan? Bu, saat suamimu memperlakukanmu gak adil, ngalah atau ngelawan? Gini ya, saya mau kasih tahu saudara ya, ini gembala saudara gak ada. Ya kan, gembala saudara ini hari ini lagi khotbah di 6th anniversary GBI CK7 Alam Sutra. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Wow, luar biasa. 6 tahun Tuhan pelihara. Ya, jadi gembala saudara kan gak ada. Ujung-ujungnya dia lihatnya rekaman, lihatnya cuma saya, gak lihat wajah saudara. Jadi kita jujur, jangan ada dusta di antara kita. Saudara diperlakukan gak adil, saudara ngalah atau ngelawan? Terima kasih kejujuran saudara. Tadi malu-malu, sekarang lawan Pak Pendeta, kok enak. Bu, saat suami memperlakukan kau gak adil, lawan atau ngalah? Lawan. Nanti wajah-wajahnya saya kasih ke Dokter Yanto. Kelihatan yang teriak. Seringkali kita inginnya ngelawan kan? Iya gak? Ibu-ibu suaminya kasar gitu, doain Tuhan. Aduh, disuruh berkatin lagi tadi. Tuhan maksudnya mau berkati Tuhan, bereskan dia Tuhan. Itu. Oh jangan. Suruh Tuhan ampuni, Tuhan ambil nyawanya Tuhan gitu. Itu manusia. Karena memang roh penurut tapi daging lemah. Saudara tanya sama saya, ngalah atau ngelawan? Jujur, daging saya lawan.
Tapi hidup ini tidak boleh menuruti daging saja, tetapi hidup harus sesuai dengan roh Tuhan. Dan roh Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini untuk mengalah. Senggol kanan kiri, ngalah. Tuhan memberkati Ishak karena dia mengalah, hebat. Dan dia mengalah bukan hanya satu kali ini aja. Dia pernah mengalah satu kali, kalau saudara pernah membaca di dalam sebuah kisah. Seringkali kita lupa dan kita just skip over that part. Kita tahu kisahnya Abraham punya istri namanya, tolong jangan jawab ibu Abraham. Siapa? Sarah. Sarah memperanakan Ishak. Satu hari Tuhan bilang, persembahkan Ishak. Kita selalu memberitakan, wah Abraham ini hebat ya, imannya besar. Bu, Pak, pernah bayangin posisinya Ishak? Coba jawab, Ishak umur berapa waktu dia dipersembahkan? Kan gak dicatat. Nah, tapi kita kalau baca Alkitab, kita kalau pelajari Alkitab, kita bisa melihat petunjuk-petunjuknya. Oke, jadi Sarah melahirkan Ishak usia berapa? Kita semua tahu, 90. Dia meninggal dunia usia 127, artinya 37 tahun. Artinya Ishak dipersembahkan sebelum kematian Sarah, artinya itu di antara 0 sampai usia 37. Oke, kita tahu ceritanya Abraham dan Ishak dan hambanya ke gunung. Di kaki gunung Abraham menyuruh hambanya pulang. Padahal itu membawa kayu korban bakaran. Kalau hambanya pulang yang mengangkat kayunya siapa? Pasti Ishak. Kenapa? Abraham sudah usia 120-an. Kalau Ishak bisa membawa kayu yang berat, artinya dia bukan lagi anak kecil. Setuju dengan saya? Minimal dia seseorang yang sudah dewasa. Minimal dia seseorang yang sudah remaja, yang punya kekuatan untuk mengangkat kayu yang besar. Lalu pada saat mendekati pada korban itu, Ishak bertanya kepada Abraham, "Pak, mana dombanya?" Dari sini kita bisa melihat bagaimana Ishak seseorang yang berpengetahuan mengenai prosesi korban bakaran. Artinya dia bukan lagi anak kecil, tetapi dia seorang yang dewasa yang mengerti tentang hukum Taurat. Setuju dengan saya, saudara? Artinya dia pasti seseorang yang sudah dewasa muda dan mengerti tentang banyak hal. Anggap saja usianya 17 sampai 20, anggap aja 20. Saya lihat di sini banyak anak-anak usia 20, anak-anak muda. Saya mau tanya di sini yang umur 20-an, coba jawab saya. Kalau saudara tiba-tiba satu hari ayah saudara bawa saudara ke puncak. Terus ayah saudara bilang, "Nak, kamu tak korbanin ya, Tuhan yang suruh." Saudara jawabnya apa? Terus ayah saudara bilang, "Enggak, ini Tuhan yang suruh. Harus ada yang dikorbankan." Saudara jawab apa? Kenapa enggak papa aja yang dikorbankan? Kenapa kok saya? Ngerti maksud saya? Ini gak gampang. Tetapi Ishak meskipun di saat usia muda 17-an. Dia sudah belajar prinsip ini untuk mengalah. Karena itu tidak heran dia diberkati Tuhan. Tidak heran di tengah kekeringan dia tetap subur. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, mengalah itu sulit. Tapi hasilnya luar biasa. Yang setuju katakan amin. Mengalah itu gak kelihatan. Kalau ada orang yang mengalah, apakah viral di sosial media? Tapi kalau ada orang yang difitnah lalu dia bikin press conference, banyak kamera tertuju kepada dia, dia bilang kita akan lawan sampai tuntas. Saya mau tanya, viral nggak di sosial media? Kalau nggak percaya cek grup WA saudara. Pasti isinya orang-orang yang saling melawan, saling somasi, saling melawan. Tetapi kalau ada yang mengalah, pasti direndahkan orang. Gak punya backingan, kalah backingan. Gak punya kekuatan, dia ngalah. Saya mau beritahu gak ada orang yang kagum dengan orang-orang yang ngalah. Bahkan gak dilihat, gak dipandang, gak diberitakan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, mengalah memang tidak kelihatan. Mengalah memang tidak dilihat manusia. Tapi orang yang mengalah dilihat Tuhan. Orang yang mengalah dicatat oleh Tuhan. Bapak ibu saudara yang saya kasih, dengar saya baik-baik.
Tuhan saya tidak pernah tertidur. Saat saudara mengalah, di saat saudara tidak membalas, di saat saudara tidak melawan, mungkin manusia merendahkan dan mungkin manusia menjatuhkan engkau. Tetapi Tuhan mencatat semuanya. Dan saudara, kalau Tuhan yang catat satu hal yang saya tahu, Tuhan saya tidak pernah lupa. Saat kita mengalah dan mengalah dan mengalah. Sampai kapan Pak? Terus mengalah 70 kali 7, tetap mengalah, tetap mengampuni, apa yang terjadi? Satu saat seperti orang Israel, Tuhan akan berfirman, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kasih tepuk tangan dulu ya paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat yang paling meriah. Wow. Dan saudara, saya lihat ini di dalam keluarga dari Ishak. Ishak punya ayah namanya siapa tadi? Abraham. Abraham juga mengalah Bapak Ibu Saudara. Di mana? Satu hari Tuhan berfirman kepada dia, pergi keluar dari Ur Kasdim, kemana? Pergi ke tempat yang akan kutunjukkan. Ada satu ponaan dari Abraham yang ikut, namanya Lot. Ikut. Mereka jadi besar, mereka jadi diberkati, akhirnya mereka harus berpisah. Abraham tanya kepada Lot, Lot pilihlah di kanan dan ke kiri. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan, pilihlah padamu hari ini. Lot melihat sebelah satunya subur, yang satunya kering. Saya mau tanya, Lot memilih yang mana? Subur. Bukankah itu sesuatu yang tidak tahu diri dan tidak adil bagi Abraham? Tetapi Abraham mengalah. Apa yang terjadi? Ya diberkati Abraham atau Lot? Abraham. Itu berkatnya karena Tuhan yang mencatat. Ishak mengalah. Anaknya namanya Yakub. Yakub mengalah. Yakub satu hari jatuh cinta dengan seorang wanita. Namanya siapa saudara? Rahel atau Lea? Lea atau Rahel? Dia jatuh cinta sama Rahel. Dulu saya berpikir Rahel ini cantik, tinggi, badannya kayak gitar Spanyol. Saudara juga berpikir kayak gitu kan? Tapi saya baru pulang dari Israel dan saya baru dapat pengetahuan baru. Bahwa seleranya orang Israel berbeda dengan selera kita. Orang Israel tidak suka yang kurus-kurus tinggi-tinggi, sukanya yang jumbo. Kenapa? Karena di padang gurun kalau kelaparan, kalau jumbo sebelum mati kurus dulu baru mati. Tapi yang kurus, saudara yang jawab bukan saya. Saya baru tahu artinya Rahel ini jumbo. Saya dikasih tahu sama tour leadernya, saya bawa asisten. Asisten saya itu jumbo. Dia bilang, Pak Pendeta Rabuni, yang model kayak gini, maksudnya asisten saya yang jumbo, laku keras di sini. Emas KW-nya 10.000 unta. Saya langsung kalkulasi. 10.000 satu unta, saya cek 30 juta. 10.000 berapa? Ya udah saya pikir paspornya kan saya pegang. Ya udah saya jual dia di sini, saya pulang saya bangun gereja Bapak Ibu Saudara ya kan. Nah saudara, untungnya dia nggak datang saudara hari ini ya. Kembali ke Alkitab, sampai mana tadi saudara ya? Oke. Nah Yakub jatuh cinta dengan Rahel. Yang jumbo itu. Lea kecil, kurus, kayak kucing. Nah tapi kerja 7 tahun mau dapat Rahel, akhirnya dikasihnya siapa? Lea. Apa yang terjadi? Itu sesuatu hal yang tidak adil. Saya sudah bekerja, saya gak dapat hak saya. Tapi Yakub mengalah, dia bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Saudara, 3 tokoh Alkitab ini yang sering kita doakan adalah orang-orang yang mau mengalah. Bahkan 3 pribadi ini tertuju kepada satu pribadi, namanya Yesus. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam kisah penebusan, sebentar lagi kita akan memasuki Paskah. Tuhan Yesus diludahi, dipukul, ditampar. Dia tidak bersalah, dia disalib. Tetapi Tuhan Yesus tetap apa Bapak Ibu Saudara? Dia mengalah. Apa yang terjadi? Lewat Yesus yang mau mengalah, dia mati, dia bangkit. Sehingga saudara dan saya yang tidak punya hidup, kita dapat memiliki kehidupan yang kekal. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja mengalah,
Kenapa saudara dan saya tidak? Sekali lagi senggol kanan kiri dengan keras. Ngalah. Yang terakhir, pemain musik silakan naik. Kejadian 26. Ayatnya yang ke-26 sampai 31. Ini bagian favorit dari jemaat. Apa Pak Pendeta? Pemain musik naik. Karena jemaat tahu saat pemain musik sudah naik, piano sudah dimainkan, sebentar lagi mau makan siang. Tapi saya pendeta yang unik. Pemain musik naik, saya masih khotbah 1 jam lagi. Saudara mau? Saya nggak mau. Karena ada ibadah 2 PM ya. Oke, Kejadian 26 ayat 26 sampai 31. Saya akan bacakan kepada saudara ya. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. 27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Lihat, ini yang mengusir Ishak. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami memata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan apa Bapak Ibu Saudara? Perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan damai. 31, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Bapak Ibu Saudara, di sini Abimelek datang bersama dengan kepala pasukannya, datang kepada Ishak. Siapa orang-orang ini? Ini orang-orang yang mengusir Ishak, ini orang-orang yang membuat hidup Ishak tidak enak, merampas haknya Ishak. Tetapi apa yang dikatakan di ayat 30, maka Ishak mengadakan apa Bapak Ibu Saudara? Artinya apa? Ishak memanggil orang-orang, bertemu dengan orang-orang yang merampas haknya. Ishak memberi mereka makan dan memberkati mereka, bersumpah-sumpahlah mereka. Ishak bukan hanya mengalah Bapak Ibu Saudara, tetapi kebiasaan yang kedua yang Ishak miliki, sehingga dia tetap subur di tengah kekeringan, adalah dia suka memberkati. Ulangin sama-sama dengan saya, suka apa Bapak Ibu Saudara? Memberkati. Wow. Bahkan orang yang jahat kepada dia berkati. Padahal pada saat itu ada kesempatan untuk dia balas dendam. Kenapa? Karena tentara Ishak, hamba-hamba Ishak begitu banyak. Musuh datang ke kemahnya, mestinya Ishak bisa membunuh, mestinya Ishak bisa menghancurkan Abimelek, dan dalam sekejap semua masalahnya bisa selesai. Tetapi Ishak tidak melakukan itu, melainkan Ishak memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen, kalau engkau ingin diperhatikan Tuhan, engkau akan lihat kemenangan terjadi dalam hidupmu. Jadilah orang Kristen yang suka memberkati. Sekali lagi kasih tahu kanan kiri, ayo kita suka memberkati. Firman Tuhan berkata, lebih baik kau memberi daripada masa. Lebih suka memberi atau menerima? Contoh paling gampang, lebih suka ditraktir atau traktir orang? Lebih suka dapat souvenir gereja atau kolektor? Saya perhatikan sebagai gembala, jemaat paling sering ke toilet pada saat apa? Terima kasih kejujurannya Ibu. Semoga Ibu bukan pelakunya. Tapi kalau jemaat gak dapat souvenir dari gereja, bilang aku tidak dihargai, udah gak PRJ-PRJ-an. Lebih suka memberi atau menerima? Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen itu kalau engkau memberi, ingat, kau sedang melakukan satu hukum Tuhan yang penting, yaitu hukum tabur. Saudara boleh melihat di sosial media ada akun-akun satir yang mencoba untuk mengata-katai gereja, yang mencoba untuk mengatakan hamba Tuhan tentang ngapain kamu memberi ke gereja, ngapain kamu perpuluhan, ngapain kamu memberi buah sulungmu dan lain-lainnya. Saya mau berkata, itu pekerjaan iblis. Karena satu firman Tuhan yang tidak bisa dibatalkan adalah apa yang kamu tabur pasti engkau tuai. Kalau hari ini engkau orang yang suka menabur, percayalah satu saat engkau akan menuainya dengan sukacita, dengan bersorak-sorai. Tapi pertanyaan saya, kapan terakhir kita menabur? Kapan terakhir kita memberkati? Banyak orang-orang Kristen itu pelit. Saya mau beritahu, Pak, Bu, saudara-saudara, jadi orang Kristen gak boleh jadi orang Kristen yang pelit. Saya gol kanan kiri, jangan pelit-pelit. Pak, jangan jadi suami yang pelit, yang setuju katakan amin. Bu, gak usah ikut-ikut Bu. Terus saya ngomong sama bapak-bapak, Pak.
Jawab Pak. Pak, jadi orang Kristen nggak boleh pelit. Jadi suami nggak boleh pelit. Punya uang belikan istrimu tas, belikan dia sepatu, belikan dia berlian. Yang setuju katakan amin. Bu, saya udah bilang jangan ikut-ikut bu. Pak, jangan jadi suami yang pelit Pak. Kalau engkau diberkati, jangan hanya beli buat dirimu sendiri, buat dirimu branded, buat dirimu kau belanja, tapi buat istrimu kau nggak pernah kasih. Saya mau beritahu, jadi suami nggak boleh pelit. Pak, ingat Pak, suami, ulangin sama-sama apa? Suami, apa itu suami? Apa suami? Singkatan dari semua uang adalah milik istri. Siapa yang suruh tepuk tangan? Saya bilang ngalah gak ada yang tepuk tangan. Halo? Bu, jangan jadi menantu yang pelit sama mertua. Nggak ada yang amin, ya udah nggak ada yang tepuk tangan kan? Ya udah saya pulang Surabaya aja kalau kayak gini. Ibu-ibu tadi udah, kepalanya udah naik-naik, sekarang nunduk semuanya. Biasanya masalah itu selalu mertua sama menantu, terutama menantu perempuan dan mertua perempuan. Kenapa? Sama-sama baper. Mertuanya bilang, kenapa ya istrimu tuh kok gak nyapa mama tadi pagi ya? Kenapa? Sakit hati. Menantunya ngomong, Pak, kok rasanya mamamu tuh gak suka sama aku ya? Kenapa? Apa kurangku sama dia? Akhirnya yang tertekan siapa? Saya lihat di sini banyak suami-suami tertekan. Dari tadi lihat khotbah saya cuma. Waktu saya bahas gini. Bu, ngalah dikit. Banyak ibu-ibu, aduh. Suaminya ditekan. Kalau mamamu sama aku lagi tenggelam di tengah laut, kamu cuma bisa nyelamatin satu. Siapa kamu selamatin? Loh, itu pertanyaan macam apa bu? Coba jawab, aku milih mamaku lah. Istrinya ngomong apa? Ya udah nikah saja sama mamamu. Coba jawab apa? Istri. Mamanya ngomong apa? Oh gitu ya, oh gitu. Lupa siapa yang nyusuin kamu. Lu nyusuin di bawah-bawah saudara. Jawabannya apa Pak kalau kayak gitu? Saya kasih jawaban. Jawabnya gini, aku tidak akan memilih, tetapi aku akan masuk ke dalam air bersama dengan kalian dan mati bersama-sama dengan kalian. Kenapa? Aku tidak bisa hidup tanpa kalian. Ya kan? Lucu jemaat ini, gini tepuk tangan. Tadi saya ngomong itu gak ada yang tepuk tangan. Anak-anak muda, hormati orang tua. Amin. Anak-anak muda zaman sekarang paling nomor satu apa? Ngelawan orang tua. Baru diomongin udah ngelawan. Pak, ingat Pak, ini bukan zaman Siti Nurbaya. Ini zamannya Siska Kol dan Just No Limit. Tuh. Pak, Bu, suka memberkati. Memberkati juga dimulai dari apa? Mulai juga dari perkataan kita. Bu, berkati suamimu. Jangan pelit dalam memberkati suami dalam perkataan. Amin. Bu, sukalah puji suami. Lihat dia, Pak, kamu ganteng banget. Jangan ngomong, Papa kok kelihatannya kamu ini makan tidur kayak sapi ya. Jangan Bu. Ayo Bu, ayo. Pak, Bu. Sayang, kamu gagah banget. Ayo coba praktek sekarang aja. Bu, ayo. Yang sama suaminya kasih tahu, Pak kamu ganteng banget. Yang suami ayo ngomong sama istrinya, kamu cantik banget. Kenapa Pak? Geli ya? Aduh Pak Pendeta udah lama. Jangan di sini Pak Pendeta. Pujilah anak saudara. Berkati anak saudara, yang setuju katakan amin. Jadi kutuk terus kamu nih dasar anak bodoh. Nilainya 45. Emang mau merdeka lagi? Kamu tuh bodoh banget, gak kayak anaknya temannya mama. Lihat tuh, temannya mama punya anak pinter banget. Kenapa kamu gak bisa kayak dia? Untung anaknya gak jawab, iya siapa dulu mamanya. Jangan Bu, Pak.
Berkati keluargamu, berkati engkau yang suka memberkati, engkau akan lihat kesuburan di tengah kekeringan. Kasih tepuk tangan, bagian berdiri di hadapan Tuhan, bagian berdiri. Mengalah dan memberkati. Pak, kalau saya nggak punya uang untuk memberkati, saya mau beritahu, mengalah pun juga taburan. Saya ulangin sekali, mengalah juga apa saudara? Pak, saya nggak punya uang Pak, saya udah dihabiskan sama orang. Ingat, saudara ngalah, saudara nggak bisa nabur apa-apa. Saya ngalah, itu juga taburan. Bapak ibu saudara, saya baru saja Desember kemarin, saya diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Saya dirugikan bukan hanya dari segi moral dan perasaan, tapi saya juga dirugikan uang. Pasti di hati saudara, apa itu, jangan kepo saudara. Itu urusan saya dengan Tuhan. Aduh, saudara pikir pendeta gak punya perasaan? Pendeta itu penuh perasaan. Saya pun juga sakit, saya pun juga marah. Tanya istri saya. Wah, saya ingin balas dan bisa saya balas. Bisa. Tapi saya belajar dapat firman ini. Apa yang terjadi? Bukannya malah saya menurun, bukan saya malah dirugikan. Tapi Tuhan ganti yang hilang 100 kali lipat. 100 persis Januari kemarin saya dapat. Itulah berkat orang yang mengalah. Gak apa-apa. Ya? Jadi kita gak perlu menyimpan dendam kepahitan. Percayalah Tuhan yang berperang buat saudara dan saya. Saya mau nyanyikan satu lagu, saya gak tahu kalau saudara tahu atau tidak. Tapi lagu ini lahir dari pelayanan saya. Pada saat saya berbincang dengan penulis lagu, saya menceritakan kisah pelayanan saya. Dan lahirlah sebuah lagu. Nggak ada di Apple Music, sampai hari ini belum ada. Tetapi lagu ini sudah memberkati orang-orang di seluruh dunia. Sampai saya melayani di Amerika, sampai saya melayani di kota-kota di seluruh dunia. Mereka semuanya diberkati. Kenapa? Karena lagu ini berasal dari hati yang mau mengalah, yang tidak membalas. Dan dia percaya bahwa meskipun doanya tidak dijawab, tetapi pada ujungnya Tuhan pasti berikan yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Lagunya seperti ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Come on church. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin. Namun Dia beri yang terbaik. Mungkin bukan hari ini, tapi waktunya pasti tepat. Katakan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Boleh angkat tangan saudara sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Sekali lagi sebagai satu gereja, mari bersama-sama kita katakan, tak selalu. Jemaat sendiri katakan, Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, amin. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Mari bersama-sama kita katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Pejamkan mata saudara semua. Saya mau berdoa buat saudara dalam waktu singkat ini. Saya tidak tahu kenapa dari semua gereja yang saya bisa layani, Tuhan kirim saya untuk di sini. Karena saya tahu dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Saudara pun yang datang di ruangan ini juga tidak kebetulan saudara dengar khotbah ini. Mungkin baru-baru ini engkau diperlakukan tidak adil, mungkin hakmu dirampas. Mungkin engkau mengalami satu hal yang engkau tidak inginkan. Tetapi percayalah saat engkau mau mengalah dan berserah kepada Tuhan, di situ Tuhan yang berperang untuk engkau. Saya rasakan dalam roh saya ada saudara yang sudah capek pakai kekuatan saudara sendiri. Dengar saya baik. Kalau kita terus pakai kekuatan kita sendiri untuk melawan, untuk membela perkara kita, pasti kita tidak mampu, pasti kita tidak kuat. Karena itu Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu hanya akan saudara terima saat saudara mau berserah dan saudara mau datang kepada Tuhan berkata, Tuhan aku sudah tidak kuat. Aku menyerahkan semua kepada Tuhan. Saudara yang sedang mengalami masalah persoalan tantangan, saudara sedang menunggu waktu Tuhan. Saudara sedang mengalami kekeringan dalam hidupmu. Boleh saudara angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada. Saudara saya mau berdoa buat saudara. Jangan malu, jangan toleh kanan kiri. Saya mau berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan hamba-Mu berdoa buat setiap tangan-tangan yang diangkat. Hamba-Mu tidak mengenal mereka, bahkan mungkin tidak akan kenal mereka satu persatu. Tapi satu hal yang hamba-Mu tahu, Tuhan mengenal pribadi lepas pribadi. Kau tahu derita kami, Kau tahu masalah persoalan kami. Dan di waktu yang tepat, Tuhan akan menjadikan semua indah pada waktunya. Hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang terangkat ini. Mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus Engkau menjadi sembuh. Setiap tangan-tangan yang diangkat, engkau yang tidak melihat ada jalan tahun ini, Tuhan akan membuka jalan untuk engkau. Engkau yang sedang letih lesu berbeban berat, engkau yang sedang depresi menghadapi masalah persoalan, engkau yang sudah tidak kuat lagi, hari ini di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru yang akan engkau terima. Dan hari ini pesan Tuhan sederhana, hari ini mengalah, mengalah dan mengalah. Jangan paksakan kehendakmu Pak, Bu, Saudara. Karena rancangan Tuhan pasti lebih baik untuk saudara dan saya. Mari percaya, angkat kedua tangan saudara dengan saya katakan, Yesus mendengar lebih dari yang. Semua doa saudara didengar Tuhan hari ini. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kami percaya Tuhan pasti menjadikan semua indah pada waktunya. Sama-sama kita katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak, terima kasih Bapak untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi rema dalam hidupan kami Tuhan. Terus Kau berikan hati Tuhan Yesus yang mau taat dan setia kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah ingatkan kami atas firman-Mu Tuhan Yesus, agar kami senantiasa mengalah Tuhan Yesus. Belajar mengalah Tuhan. Dan juga kami senantiasa terus mau memberkati sama kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Saat ini juga Kau berkati Tuhan, Pastor Michael Tuhan. Terus Kau perlebar Tuhan pelayanan Tuhan. Pakai dia secara luar biasa Tuhan, untuk menenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dengan keluarga besarnya Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Dan juga berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berikan mereka terus telinga seorang murid Tuhan Yesus yang mau taat dan setia kepada firman Tuhan Yesus. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Apa yang melakukan Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat-Mu siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat GBPRJ yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan sudah berkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya dari lahir sampai mati di kayu salib Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus?
melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.